Oke, Mas, haluannya berapa? 050 050 055. sudah 055. 055. Terus dulu ya. Terus Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya di channel Zai Maritim. Oke, semoga sehat selalu, salam pelaut ya. Di video kali ini kita akan membahas P2TL atau sebuah peraturan pencegahan tubrukan di laut yang sangat sering kita jumpai situasinya saat kita berlayar ya. Tapi di video ini saya akan membahas tentang aturan yang ke-13, yaitu overtaking sering kita sebut sebagai penyusulan ya. Nanti di sini akan kita jelaskan bagaimana kapal kita bisa dikatakan sedang menyusul kapal lain dan siapa yang harus menghindar dan apa tindakan yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi bahaya yang tidak kita inginkan ya, seperti tubrukan atau kesalahan dalam mengambil tindakan untuk menyusul kapal tersebut. Sebelum itu kita masuk ke pembahasannya, maka kita harus baca dulu apa aturan atau isi aturan 13 overtaking. Ini dia. Overtaking. An overtaking vessel must keep out of way of the vessel being overtaken. Overtaking means approaching another vessel at more than 22.5 degrees above her beam, so that at night the overtaking vessel would see only the stern line and neither of the side lights of the vessel being overtaken. Ya. Nah, itu dia teman-teman. Isi dari aturan 13. Sengaja saya kasih dalam bahasa Inggris supaya teman-teman semua kita juga sama-sama belajar dan lebih paham. Tetapi di sini saya akan berusaha menjelaskan dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, di situ dikatakan sebuah kapal dikatakan menyusul ya apabila berada tepat di belakang kapal lain dan hanya lampu buritan yang terlihat ya. Nah, jadi intinya di sini tidak ada satupun lampu-lampu yang kelihatan atau lampu merah atau hijau yang terlihat, hanya lampu buritan saja saat malam hari. Nah, tentu saja kalau kita berlayar siang hari melihat sebuah kapal di depan kita ya, kita sangat jelas untuk memprediksi apakah kita sedang menyusul atau tidak ya. Jadi begini, ketika teman-teman melihat sebuah kapal berada di depan, persis di depan kapal kita, contohnya seperti ini ya. Nah, dia memiliki haluan yang sama, misalnya dengan kita adalah 030 derajat, maka kita juga 030 derajat. Nah, otomatis ini dikatakan situasi menyusul. Kenapa? Karena kita mempunyai haluan yang sama dong. Nah, ketika juga sebuah kapal, saya geser di sini misalnya, ini kan di sini tadi, sebuah kapal berada di samping kiri kita, tapi tepat di kita berada di sebelah maksud saya kita berada di sebelah buritan kiri kapal lain. Nah, tetapi kita masih hanya melihat buritannya. Saat malam hari kita hanya melihat lampu buritan, tidak ada satupun lampu-lampu yang kelihatan, maka kita berada dalam situasi sedang menyusul kapal tersebut. Nah, intinya itu teman-teman. Jadi di situ dikatakan juga bahwa kapal yang sedang menyusul kapal lain itu must keep out. Jadi harus menghindari kapal yang disusul. Jadi bila Anda menyusul kapal lain, maka yang harus menghindar adalah sesuai aturan P2TL, maka kapal yang sedang menyusul. Kapal yang akan menyusul kapal lain itu yang harus menghindar dari kapal yang sedang disusul ya.
Jadi harus diperhatikan ya. Di situ teman harus waspada dan harus hati-hati, karena saat kita menyusul kapal lain kita juga harus melihat kondisi, yaitu kondisi speed kita dengan speednya dia. Apakah punya selisih yang bisa untuk menyusul dia ataupun tidak. Nah, contohnya nanti di video ini sebuah kapal akan saya susul. Nah, speednya adalah 10.5 dan speed saya adalah 12.5. Dan udah pasti mempunyai selisih sekitar 2 knots dan haluannya 031 derajat, sedangkan haluan saya adalah 031 derajat juga. Nah, itu sama persis bahwa bisa dianggap saya sedang menyusul kapal tersebut. Maka saya yang harus menghindari dia. Nah, jadi sebelum kita menghindar berdasarkan pengalaman saya, sebelum kita menghindar mau lewat lambung kiri ataupun lambung kanan kapal itu, ada baiknya ya teman-teman kontak terlebih dahulu apakah dia akan bertahan terus dengan haluannya yang sekarang, ataupun dia akan alter course, ataupun dia akan merubah haluannya ke kiri atau ke kanan dalam waktu yang beberapa menit kemudian, atau beberapa 30 menit atau beberapa menit kemudian lah ya. Karena saya pernah menyusul sebuah kapal tetapi tiba-tiba dia belok. Nah, saya belum selesai menyusul kapal tersebut tapi tiba-tiba dia belok kanan, dan itu sangat berbahaya sekali apabila teman-teman tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan kapal tersebut. Nah, saat itu jarak masih jauh, jadi masih sangat aman. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk komunikasi terlebih dahulu apabila ingin menyusul sebuah kapal, baik mau ambil lambung kiri ataupun menyusul dari lambung kanannya. Nah, oke, jadi intinya gitu. Di video ini nanti akan saya kasih sebuah contoh saat saya akan menyusul sebuah kapal di tengah laut dengan haluan sama dan speed yang selisih 2.0 knots. Selamat menyaksikan. Guys, yang ada di dalam ice saat ini adalah di depan kita ada Spill Renata ya, motor vessel Spill Renata, jarak 2 mil dengan speed 10.5 dan CPA 0.0 guys ya. 0.0 sudah pasti tentunya kita akan tubrukan dengan dia apabila kita tidak akan menghindar. Spill Renata, Fajar Bahari 8. Selamat siang. Selamat siang Fajar Bahari, silakan. Oke, Manda. Ini nanti saya permisi lambung kanan aja ya. Nanti lambung kanan dulu. Monggo silakan lambung kanan. Oke, lurus teruskan sampai OB ini. Betul lurus terus. Mas, haluan berapa? 050 055 055 sudah 055 terus dulu ya. Kosong 60. Oke, terus 060. Apa katanya? Oke guys, jadi itu dia kondisi kita sudah menyusul kapal lain. Kepada teman-teman semua harap perhatikan speed
dan harap perhatikan jarak saat kita sedang menyusul supaya tetap aman, dan lihat pengaruh angin ataupun arus mau ambil sisi lambung mana yang tepat, ataupun lambung kiri maupun lambung kanan, dengan memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, pengaruh-pengaruh eksternal yang ada di tengah laut. Dan juga saat menyusul kapal tersebut, ambil haluan yang signifikan ya, jangan 1 derajat 2 derajat, itu tidak usah, itu sangat berbahaya. Langsung saja, atau 5 derajat 10 derajat baik kiri maupun ke kanan dari haluan kita, agar jelas, agar aman. Nanti saat kita berdampingan dengan dia itu memiliki jarak yang aman ya, jarak yang bebas dari bahaya tubrukan. Sekian dari saya, semoga video ini sangat membantu teman-teman semua dan kita sama-sama belajar. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.